Kementerian Ketenagakerjaan memastikan semua provinsi memutuskan untuk menaikkan UMP tahun 2025 sebesar 6,5%. Dengan kenaikan tersebut, Jakarta menjadi provinsi dengan upah minimum tertinggi di 2025, yakni menjadi 5,39 juta rupiah. Di posisi kedua, ada Provinsi Papua sebesar 4,28 juta rupiah, diikuti Bangka Belitung 3,87 juta rupiah, dan Sulawesi Utara serta Aceh masing-masing 3,77 juta dan 3,68 juta rupiah. Menariknya, meski Jawa masih menjadi pusat ekonomi Indonesia, mayoritas UMP terendah justru ada di pulau ini. Jawa Tengah tetap menjadi provinsi dengan UMP terendah yakni 2,16 juta rupiah, diikuti Jawa Barat 2,19 juta rupiah, Daerah Istimewa Yogyakarta 2,26 juta rupiah. Sementara satu provinsi di luar Jawa dengan upah terendah yaitu Nusa Tenggara Timur. Presiden Prabowo Subianto segera menerbitkan peraturan presiden baru untuk mendukung pengembangan sistem irigasi nasional sebagai bagian dari upaya mendorong swasembada pangan. Perpres ini akan mengatur percepatan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi tersier, primer, dan sekunder di seluruh wilayah Indonesia dengan pendekatan swakelola. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan program ini akan memanfaatkan anggaran yang sudah dialokasikan sebesar 12 triliun rupiah melalui Kementerian Pekerjaan Umum. Anggaran tersebut merupakan realokasi anggaran dari dana yang sudah tersedia dalam APBN 2025 untuk difokuskan pada pengembangan irigasi primer, sekunder, dan tersier. Di sisi lain, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo pihaknya akan terus melanjutkan pembangunan infrastruktur sumber daya air seperti bendungan dan jaringan irigasi dalam rangka mendukung program swasembada pangan. Keberadaan bendungan akan diikuti dengan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang diharapkan dapat secara langsung mengairi lahan pertanian masyarakat sehingga meningkatkan indeks pertanaman. Pemerintah bakal memungut 2 pajak tambahan baru untuk kendaraan bermotor mulai 5 Januari 2025. 2 pungutan tambahan pajak tersebut adalah opsen pajak kendaraan bermotor atau PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB. Opsen pajak PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66% yang dihitung dari besaran pajak terutang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, opsen adalah pungutan tambahan pajak menurut persentase tertentu. Opsen pajak kendaraan bermotor adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten atau kota atas pokok PKB. Sedangkan opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh kabupaten kota atas pokok BBNKB. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan, pemerintah meminta pabrikan elektronik asal Amerika Serikat yakni Apple untuk berinvestasi di dalam negeri dalam bentuk fasilitas produksi atau pabrik. Agus menegaskan, hingga saat ini Apple sendiri belum memberikan kepastian komitmen investasi di dalam negeri. Pihaknya juga saat ini di tengah melakukan koordinasi dengan Menteri Investasi dan Hilirisasi Rohsan Ruslani untuk mendorong masuknya investasi Apple di Indonesia dalam bentuk pabrik. Lebih lanjut, Agus juga mengatakan hingga saat ini salah satu produk Apple yakni iPhone 16 belum memenuhi minimal tingkat komponen dalam negeri atau TKDN sebesar 40%, sehingga pihaknya belum bisa memberikan izin edar pada produk baru keluaran Apple. Departemen Keuangan Amerika Serikat mencatat defisit anggaran negeri Paman Sam mencapai 366,8 miliar dolar atau sekitar 5.846 triliun rupiah. Angka ini 17% lebih tinggi dari November 2023. Pelebaran defisit terjadi meskipun penerimaan negara mencapai 301,8 miliar dolar atau sekitar 27 miliar dolar lebih banyak daripada November lalu. Di sisi lain, pengeluaran negara mencapai 668,5 miliar dolar. Dengan adanya peningkatan defisit pada November ini, utang nasional Amerika Serikat mencapai 36,1 triliun dolar atau sebesar 575.396 triliun rupiah menjelang akhir bulan Desember 2024. Angka itu setara dengan 27 kali lipat PDB Indonesia tahun 2023 yang berada di level 1,37 triliun dolar.
Meskipun The Fed telah memberlakukan 2 kali pemotongan suku bunga sejak September dengan total 3/4 poin persentase, beban bunga terus menjadi penyumbang utama defisit. Beban bunga bersih mencapai 79 miliar dolar pada bulan November 2024, sehingga membuat total beban bunga menjadi 160 miliar dolar atau sekitar 25.502 triliun untuk tahun fiskal 2025.